Halo teman-teman semua, sahabat milenials dimanapun kamu berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan sharing mengenai 4 hal penting yang harus dimiliki anak milenials jika anak-anak milenials ini jika kamu benar-benar pengen sukses. Oke, nah pada kesempatan yang berbahagia hari ini kita akan mulai dan kita akan kupas secara mendalam tentang 4 hal yang itu benar-benar penting harus dimiliki oleh anak muda. Sebelum masuk ke bab ini teman-teman semua, tren sedang menunjukkan bahwa populasi milenial saat ini sedang banyak banget dan trennya juga menunjukkan mayoritas dari anak muda yang ada di Indonesia berlomba-lomba pingin menjadi entrepreneur. Dan good banget, keren, saya sangat setuju banget. Karena satu-satu pilihan yang saya lakukan pada saat menjadi mahasiswa baru pada saat itu memilih saya harus menjadi pengusaha sedini mungkin. Dan saya lakukan melalui take action segera pada saat awal-awal menjadi mahasiswa baru. Tak terasa sudah hampir 7 tahun itu berlalu, artinya sudah 7 tahun saya melalui jalan-jalan, saya melalui perjuangan, saya melalui proses yang itu banting, berdiri lagi, kebanting lagi, berdiri lagi, dan banyak pengalaman di sini. Oleh karenanya, izinkan saya untuk membagikan 4 hal yang dulu saya rasakan dan ini harus kamu lakukan jika kamu pengen sukses sedini mungkin. Yang pertama, anak muda selalu dan memiliki mayoritas saat ini pingin menjadi entrepreneur. Ini sangat keren. Namun sedikit anak muda yang memulai dengan goals yang jelas, memulai dengan konsep planning yang jelas. Oleh karenanya, sebelum terlambat, sebelum belibet, sebelum ke arah yang tidak jelas dan memusingkan pikiran, maka tentukan goalsnya yang jelas dan spesifik. Bahkan seringkali saya menemui anak muda di saat penggantian tahun gitu kan, 2019 sekarang ke tahun 2020 misalkan begitu, mereka selalu membuat yang namanya resolusi tahunan, yang mostly di antara mereka membuat goals 5 sampai dengan 10. It's okay, no problem. Tapi jika saya boleh usul, jika boleh saran, dari banyaknya plan yang kamu susun untuk resolusi 2020, pilihlah 2 sampai 3 goals saja yang itu kamu harus fokuskan. Kenapa? Jika terlalu banyak, efeknya nggak akan terselesaikan semuanya. Kenapa? Karena terlalu banyak dan tidak ada fokusnya di situ. Sementara jika kita concernkan 2 sampai 3 goals dalam 1 tahun, kamu bisa lakukan. Contoh, saya ada program untuk menggemukkan badan selama 1 tahun, saya harus naik 10 kilo. Berarti plannya saya fokuskan, treatment by treatmentnya saya lalui. Begitupun sebaliknya, jika sahabat saya pengen punya resolusi untuk menurunkan berat badannya 15 kilo di dalam tahun 2020 supaya ideal, supaya posting di media sosial perfect, pede dan lain sebagainya. Itu bagian. Namun yang jauh lebih saya usulkan adalah dari banyaknya planning yang sudah kamu susun, dari banyaknya goals resolusi yang sudah kamu siapkan, pilih 2 sampai 3 planning itu, 2 sampai 3 goals itu yang jika kamu mengerjakan 1 goals ini, maka bagian-bagian goals yang lain sudah terwakili, sudah terpenuhi. Oke? Itu 1 poin yang harus kita lakukan, yaitu tetapkan goals segera mungkin dan fokus dengan goals itu. Yang kedua, anak muda pingin sukses sedini mungkin. Namun kebanyakan di antara anak muda itu memiliki mindset yang agak keliru. Kenapa saya katakan agak keliru?
Karena masih ada mayoritas anak muda yang berpikir bahwa sukses itu instan. Untuk mendapatkan sekedar motivasi dari keterpurukan menjadi high speed di dalam motivasi, it's okay, nggak jadi masalah. Tetapi untuk actionnya, kita nggak boleh punya prinsip bahwa sukses itu instan. So, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, nikmati setiap pengorbanan itu. Ingat, saya berjualan, baik jasa maupun real product. Hasilnya, income-nya, itu hanya akibat daripada apa yang saya jalankan. Jika saya berpikir bahwa sukses itu instan, maka jualan sekali, jualan 2 kali dan tidak laku, saya di situ down, saya di situ lemas. Oleh karenanya, jangan pernah berpikir sukses itu instan, but berpikirlah bahwa kesuksesan itu butuh perjuangan, pengorbanan yang selalu diulang-ulang dan selalu diperbaiki. Dengan begitu akan cepat jauh lebih besar peluang menuju keberhasilan. Yang kedua, yang ketiga, saya lebih sarankan seluruh anak muda termasuk diri saya, jika kita pingin mendapatkan kesuksesan sesegera mungkin, sedini mungkin, maka tetapkan poin yang ketiga adalah menetapkan tokoh, menetapkan mentor. Karena ketika kamu sudah tetapkan satu mentor, kamu sudah tetapkan satu tokoh idolamu, role modelmu, kamu akan mengulik apa yang dia lakukan 15-10 tahun yang lalu supaya dia bisa sesukses ini. Ya, kita bisa banyak lihat tokoh-tokoh nasional, internasional, di barat, di Eropa. Teman-teman bisa cek salah satunya misalkan nih Dunlop misalkan. Teman-teman bisa banyak belajar tentang sales, bisa banyak belajar tentang entrepreneur di sana, dan tiru setiap gerak-geriknya. Bukan saat ini tentunya, tapi 10-15 tahun yang lalu harus kamu tahu apa yang dia lakukan. Ini yang ketiga, tetapkan mentor. Dan yang keempat adalah selain daripada memiliki goals yang jelas dan harus fokus pada goals itu, yang kedua, teman-teman harus benar-benar fokus pada poinnya, dan yang ketiga, teman-teman harus memiliki tokohnya, dan yang keempat, teman-teman harus membuat grand plan untuk konsep atau ide yang harus teman-teman lakukan. Dengan konsep ini, setidaknya teman-teman bisa pikirkan, jadilah yang pertama atau jadilah yang berbeda. Yang pertama akan menciptakan inovasi, yang berbeda akan menciptakan kreativitas. Oleh karenanya, kedua poin ini harus dipegang di antaranya doang deh. Kalau tidak inovasinya, kreativitasnya. Dengan begitu, kita bakal action dengan plan yang jelas dan diarahkan mentor yang tepat. Saya yakin anak muda yang seperti ini di usia 30 tahunnya pasti sudah sukses. Oleh karenanya, mari berjuang di tengah pandemi saat ini. Kita lakukan perubahan untuk menuju masa depan yang gemilang. Saya Saifullah, mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Mari ini menjadi wadah pembelajaran kita bersama. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menjalani rutinitas hari ini.